Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang dynamic block. Di mana kasus yang akan kita bahas adalah denah pintu. Di sini ada beberapa contoh yang telah saya buat, yaitu pintu single dan pintu double. Seperti contoh, jika kita tarik tanda panah yang berwarna biru, maka dia akan otomatis menyesuaikan dengan panjang ataupun lebar yang kita inginkan. Nah, ini dia untuk kasus lebar pintu yang berbeda. Dia memiliki dua tanda panah. Oke, langsung saja. Ini kita blok dulu semuanya. Kita copy ke atas. Lalu kita brush dulu biar dia keluar dari blok. Goblok. Lalu kita ketik B, blok. Lalu kita rename dengan nama pintu single. Lalu pick pointnya kita ambil yang sebelah sini, ketik OK. Ini kasusnya udah saya buat wipeout, yang mana wipeout ini nantinya bisa menghide objek yang ada di bawahnya ataupun layar bawahnya itu. Oke, langkah selanjutnya kita ke menu parameter, kita pilih yang linear, lalu kita klik di sini di lebar pintunya, lebar daripada daun pintu ya, sorry. Kita klik lagi di sini, kita tarik ke bawah, lalu ini kita select, kemudian kita klik kanan, properties, atau bisa juga dengan menekan tombol CTRL+1. Nah, di number of gripnya ini kita buat 1, nggak usah banyak-banyak, dibodoh. Kemudian parameternya kita rename dengan cara klik kanan, rename parameter. Kita buat lebar pintu. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita ke menu action. Action, kita pilih yang stretch. Stretch, kita klik di parameter. Nah, arahnya ini kita pastikan ke arah yang akan kita tarik, yaitu ke arah kanan. Kan ada tuh silang warna merah. Nah, itu kita klik sekali, lalu kita buat area yang akan kita stretch, lalu kita blok objek yang akan di stretch. Seperti ini, di blok. Lalu yang garis lengkung ini, itu kita unselect dengan cara tekan shift, lalu kita klik. Oke, kita pilih stretch lagi, lalu kita klik di parameternya, arahnya jangan lupa ke kanan juga, klik sekali. Lalu kita buat area yang akan di stretch, kemudian kita blok, lalu unselect lengkungannya, garis lengkungnya tadi. Kemudian kita pilih action scale, lalu kita pilih parameter dan kita pilih objeknya, kemudian enter. Oke, untuk ini stretch untuk panjang pintu kan arahnya ke atas ya. Untuk itu perlu kita sesuaikan dengan arahnya, yaitu 90 derajat. Angle offsetnya kita klik dan kita ketik 90 karena dia vertikal. Oke, kita close. Kita tes dulu ya kan. Oke, mantap, paten lah ya. Ini kita klik kanan, blok editor. Ini ada di value setnya, kita ada pilihan increment dan list. Increment itu biasanya jaraknya kita kunci seperti 90, 80, 70 gitu-gitu ya kan. Nah, kalau list dia kita buat daftar lah, daftar ukuran gitu, sama aja sih. Cuman kita di sini pakai increment aja. Nah, distance-nya ini kita buat jaraknya itu 0,1 lah ya. Nah, ini kan sudah kelihatan nih jarak-jaraknya ini 0,1, berarti jarak-jarak 10 cm. Yang minimumnya ini kita isi 0,6, lebar pintu 0,6 dan
paling lebarnya kita buat 1,5 meter. Nah, ini udah dikunci ya. Kita tes lagi. Oke, 0,6 maksimal kan udah dikunci nih kan. 0,6, 0,7, 0,8. Jadi ada beberapa pilihan dan nggak capek lagi ngisi ngetik-ngetik gitu loh. Masuk lagi kita ke block editor. Kita tambahkan dulu beberapa parameter ya. Parameter seperti alignment untuk menyesuaikan kemiringan ataupun kemiringan pintu lah. Nanti kita praktekkan juga. Kita taruh sejajar ini aja, sejajar pintu. Lalu kita tarik. Nah, udah jadi. Actionnya nggak ada action ya. Oh iya, lupa guys. Sorry. Alignment itu hampir mirip sama pick point, jadi dia tidak perlu action, dia cuman ada parameternya aja. Kemudian kita tambahkan parameter flip. Kita klik di sini, kita tarik ke bawah. Oke, kita tambahkan satu lagi ya, flip. Di sini kita tarik ke samping. Oke, ada 2 flip ya. Flip berarti mirror. Lanjut ke action. Kita pilih action flipnya. Select parameter. Lalu kita blok semua. Lalu kita enter. Ketik flip lagi di action. Kita klik parameter. Lalu kita blok. Oke, kita close, kita coba. Oke, jadinya seperti ini. Ada alignment, ada flipnya ke kiri, mirror ya, mirror secara horizontal, dan ini mirror secara vertikal. Oke, mari ini kita tarik kita contohkan fungsi alignmentnya. Nah, ini alignment ini bisa menyesuaikan ke garis yang mau kita mau kita letakkan di mana. Alignment menyesuaikan. Nah, untuk fungsi wipeout tadi yaitu menyembunyikan objek yang ada di bawahnya. Itu dia. Jadi kita nggak perlu nge-trim. Oke, yang kedua, pintu double. Caranya sama ya. Ini kita blok dulu. Kita blok, ketik B. Kita buat namanya pintu double. Lalu pick point. Kita buat sejajar ini aja. Oke, enter. Oh, redefine mungkin udah ada tadi ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ini sama, kita ke menu parameter linear, kita buat di lebar pintunya dari titik ini ke titik sini. Oh, salah, ini harusnya di sini. Oke. Lalu number of gripnya kita buat 1. Lalu kita rename. Lalu kita buat namanya lebar daun pintu. Yang tadi juga sama ya. Sorry, salah. Salah. Lalu kita ke action, stretch, klik parameter, klik arah yang akan kita klik arahnya ke kanan. Lalu kita buat area yang akan kita stretch.
kemudian kita blok, pastikan kita bloknya itu dari kanan ke kiri biar objeknya terseleksi semua, kemudian enter. Selanjutnya kita buat stretch yang kedua. Kita klik di parameter, klik arahnya ke kanan, lalu kita yang lengkungnya tadi lupa kita unselect ya, kita delete dulu lah ya. Kita buat baru, kita klik, pilih area, blok objek. Nah, ini di unselect, jangan lupa ya, dan enter. Stretch yang kedua, area, klik di arahnya, arah yang silang warna merah, pilih areanya dan blok objek yang akan kita stretch. Kemudian ini di unselect, jangan lupa, kemudian enter. Nah, untuk yang dua lengkungan ini kita akan membuat action scale. Kita pilih parameter, nah kita blok yang dua ini. Oke, enter. Kemudian ininya jangan lupa juga kita pilih yang angle offsetnya ini 90 derajat ya, 90 derajat. Oke, kita coba macam mana. Oke, wow, ada yang terputus bro, ada yang salah. Oke, ini nggak nyambung ya, nggak nyatu dia. Ada yang terlewatkan mungkin ini, apa ya? Mari kita cek actionnya yang ini kali, yang ini ya. Oh iya, ini nih, jadi distance-nya lupa kita ganti menjadi 0,5 distance yang ada di operates. Ini harus 0,5 karena dia pembagiannya 2. Oke, udahlah kayaknya, kita tes dulu ya. Oke, mantap, paten ya kan, paten lah, masa enggak. Oke, kalau mau menambah beberapa parameter seperti yang pintu single tadi silahkan. Ini kita lanjut ke berikutnya. Oke, lanjut kita ke pintu double yang kedua, di mana lebar pintu yang satu tidak sama dengan pintu yang kedua. Seperti yang di rumah sakit banyak ini pintu kayak gini, cuman nggak tahu lah di rumah sakit kalian. Sini ada. Oke, lanjut. Ini kita blok, kita buat nama pintu double 2. Oke, pick pointnya kita buat ya di sini aja, di pinggir ya, samanya itu. Oke, caranya sama, cuman di sini kita memerlukan dua parameter. Parameternya sama, parameter linear. Oke, kita tarik dari sini aja ya, dari tengah. Dari tengah. Ini untuk lebar pintu 1, lebar pintu A. Kemudian ini lebar pintu yang kedua. Tarik dari tengah ke pinggir. Kita buat number of gripnya 1. Kita rename. Ini kita buat lebar. Ini kita buat lebar daun pintu 1, LD1. Ini LD2. Bukan lingkar dada ya. Lebar daun pintu. Oke, lanjut ke actionnya sama, stretch, klik parameter, klik arahnya ke kanan, buat area objek yang akan kita stretch, kemudian seleksi objek,
lalu unselect yang garis melengkungnya. Kita buat stretch yang kedua, klik di parameter, klik arah ke kanan, buat area, lalu blok objek, unselect objek yang melengkung. Kemudian action scale, kita klik pada parameter, lalu kita klik objek. Jangan lupa untuk lebar pintu mengarah ke atas itu kita ganti angle offsetnya itu menjadi 90. Kemudian lebar pintu yang kedua, kita pilih stretch, klik di parameter, klik arahnya ke kiri, lalu buat area, lalu di blok objek, kemudian unselect garis melengkung, enter. Kita buat stretch yang kedua, klik parameter, klik arahnya tetap ke kiri, lalu kita buat area, lalu kita blok objek, unselect yang itu garis melengkung, jangan lupa itu. Oke, kita buat scale lagi, kita pilih klik parameternya dulu. Oke, lalu kita klik objek, lalu enter. Nah, yang ini kita buat 90, arahnya ke atas ya. Kita close. Mana dia? Ini dia. Yang kanan oke, mantap. Yang kiri, kenapa jadi ke bawah? Ada yang salah kita ini. Masuk ke blok editor dulu. Apa salahnya ya? Yang ini tadi arahnya ke bawah. Ini udah pas 90 derajat arahnya ke atas. Karena ini arahnya tadi berlawanan, jadi kita mengganti yang 90 ini ke arah yang sejajar ya. 90 berarti di bawahnya ada 270, berarti kita ganti angkanya 270. Oke, kita coba lagi. Oke, mantap ya kan? Paten kanan kiri udah oke. Sekarang kita coba aplikasikan ke denah dinding yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Nah, objek karena dia di bawah, ini kita klik kanan, kita blok, kita klik kanan, draw order, bring to front ya, biar wipeoutnya berada di atas dan menutupi objek yang ada di bawahnya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga yang ini, kolom ini juga termasuk dari dynamic block, dimana akan mempermudah pekerjaan kita dalam membuat gambar kerja. Oke, cukup sekian tutorial kesempatan kali ini. Terima kasih udah nonton ya, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.